Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda. Semoga dalam kondisi yang sehat dan semangat ya. Di akhir dari chapter ini, Stephen Covey mengajak kita untuk melakukan latihan proaktif selama 30 hari. Kita tidak perlu mengalami camp maut seperti Viktor Frankl untuk mengenali dan mengembangkan proaktivitas kita sendiri. Dalam peristiwa biasa sehari-hari, kita mengembangkan kapasitas proaktif kita untuk menangani tekanan yang luar biasa dari kehidupan. Hal ini terlihat dari bagaimana kita membuat dan memenuhi komitmen kita, bagaimana kita menghadapi kemacetan lalu lintas, bagaimana kita merespon terhadap pelanggan yang marah atau anak yang bandel. Hal ini pun tampak pada cara bagaimana kita memandang masalah kita dan kemana kita memfokuskan energi kita. Juga dalam bahasa yang kita gunakan. Saya menantang Anda untuk menguji prinsip proaktif selama 30 hari. Cobalah saja dan lihat apa yang terjadi. Selama 30 hari, bekerjalah hanya pada lingkaran pengaruh Anda. Buatlah komitmen kecil dan penuhilah komitmen tadi. Jadilah sinar, bukan hakim. Jadilah model, bukan kritikus. Jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Yuk kita sekarang selama 30 hari latihan menjadi proaktif. Lihat bahasa kita, lihat bagaimana kita merespon terhadap sesuatu, terhadap target CP, terhadap kemarahan pelanggan, terhadap anak kita, terhadap majikan kita, terhadap kendala kita. Lihat selama 30 hari kita menjadi manusia yang proaktif ya. Cobalah prinsip ini dalam perkawinan Anda, dalam keluarga Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam peran-peran Anda. Jangan berargumen untuk kelemahan orang lain. Jangan berargumen untuk kelemahan Anda sendiri. Jika Anda berbuat kesalahan, akuilah, perbaikilah, dan belajarlah darinya. Segera. Jangan malah menyalahkan dan menuduh. Kerjakanlah hal-hal yang dapat Anda kontrol. Latihlah diri Anda. Berusahalah untuk menjadi. Lihatlah kelemahan orang lain dengan prihatin, bukan tuduhan. Yang penting bukanlah apa yang mereka tidak kerjakan atau apa yang seharusnya mereka kerjakan. Namun yang penting adalah respon pilihan Anda terhadap situasi tersebut dan apa yang seharusnya Anda kerjakan. Jika Anda mulai memikirkan masalahnya ada di luar sana, orang lain, berhentilah sejenak. Pikiran itu sendirilah masalahnya. Orang yang melatih embrio atau janin kebebasan mereka hari demi hari akan sedikit demi sedikit memperluas kebebasannya. Orang yang tidak melakukannya akan merasakan kebebasan itu menjadi layu. Mereka bertindak berdasarkan naskah yang dituliskan orang tua, rekan, masyarakat, tapi bukan atas kehendak bebas mereka sendiri. Kita bertanggung jawab atas efektivitas kita sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri, dan akhirnya saya bisa katakan untuk sebagian besar keadaan kita. Samuel Johnson mengemukakan mata air kepuasan harus bersumber dari pikiran. Orang yang memiliki sedikit pengetahuan tentang sifat manusia untuk mencari kebahagiaan dengan mengubah apapun selain wataknya sendiri akan menyia-nyiakan hidupnya.
tanpa hasil dan melipat gandakan kesedihan yang ia ingin hilangkan. Mengetahui bahwa kita bertanggung jawab, mampu berespon. Ingat ya, tanggung jawab itu sebenarnya dari kata responsibility, response dan ability. Respon itu merespon, ability itu kemampuan untuk. Jadi sebenarnya tanggung jawab itu bukan masalah tanggung jawab ngepel, tanggung jawab untuk ngirim duit pada keluarga gitu ya, bukan. Tanggung jawab artinya adalah kemampuan untuk memilih respon atas kondisi yang sedang terjadi. Bukan jadi korban kondisi, tetapi kita bisa memilih respon berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari karakter yang sejati. Mengetahui bahwa kita bertanggung jawab atau mampu berespon merupakan dasar bagi efektivitas dan bagi kebiasaan-kebiasaan lain dari efektivitas yang akan kita diskusikan. 1. Selama satu hari penuh nih, hari ini nih, dengarkan bahasa Anda sendiri dan dengarkan bahasa orang di sekitar Anda. Berapa sering Anda menggunakan dan mendengar istilah-istilah reaktif, seperti misalnya, aduh andai aja aku ini, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya kok merasa gagal ya, saya udah mencoba tapi. Nah, itu kan bahasa reaktif ya, bahasa korban dari kondisi. Ngejar target CP nggak bisa karena korban dari kondisi uang sudah dikirim ke keluarga, kondisi majikan yang galak, kondisi prospek belum join, kondisi pelanggan yang belum mau, korban kondisi yang membuat dia nggak bisa. Saya itu pengen CP tapi sibuk sekali, korban lagi. Berapa banyak nih orang reaktif, entah itu diri kita, entah itu di sekitar kita. Kita sekarang mulai mendeteksi, sekarang udah punya radar nih, ya, dicek ya. Satu hari ini aja. 2, kenali pengalaman yang mungkin Anda jumpai di waktu mendatang, yang dimana berdasarkan pengalaman masa lalu Anda mungkin reaktif. Tinjaulah situasi dalam konteks lingkaran pengaruh Anda. Bagaimana Anda dapat berespon secara proaktif? Luangkan beberapa saat dan bayangkan pengalaman dalam pikiran Anda. Gambarkan diri Anda berespon dengan cara yang proaktif. Ingatkan diri Anda tentang ruang antara stimulus dan respon. Buatlah komitmen pada diri Anda sendiri untuk menjalankan kebebasan memilih. Lihat hari ini semacam ada pengalaman yang berulang tidak. Hari ini ngejar target, hari ini minggu keempat. Sebulan yang lalu ngejar target yang sama, CP juga bulan lalu di kondisi minggu keempat. Bulan lalu mungkin kita masih reaktif, kita tidak CP karena sebuah kondisi yang hari ini kondisi itu juga terjadi di depan mata kita. Nah, sekarang analisalah, apakah saya mau tetap reaktif kayak bulan lalu, atau saya mau ngubah nih sekarang dengan kondisi yang sama, target yang sama, minggu yang sama. Apakah saya mau mengubah cara saya memandang target itu sebagai manusia proaktif? Cobalah tes proaktivitas 30 hari ini. Perhatikan perubahan dalam lingkaran pengaruh Anda. Nah, sekarang kita akan masuk dalam kebiasaan kedua. Luar biasa. Kebiasaan pertama sudah kita lalui, semoga kita menjadi pribadi yang semakin baik. Dan sekarang kita akan masuk ke kebiasaan kedua. Ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Kebiasaan kedua itu merujuk pada tujuan akhir. Kebiasaan 1, 2, 3 itu adalah kemenangan pribadi. Nanti kebiasaan 3, 4, 5 itu nanti kemenangan publik, kemenangan kita di mata publik. Namun kemenangan di mata publik belum bisa permanen kalau belum punya
kemenangan pribadi. Itu sebabnya teman-teman melihat ada peraih reward, entah peraih reward motor, entah peraih reward trip, entah peraih reward mobil, entah peraih reward BMW, ada yang hilang. Padahal mereka juara, champion. Kenapa? Karena mereka punya kemenangan publik, tapi belum punya kemenangan pribadi. Ya, mereka belum belajar menjadi manusia proaktif dan sebagainya. Sehingga mereka ketika menang di publik tapi pondasi pribadinya belum kokoh, rontok. Karena semakin sukses seseorang itu kan ibarat gunung kan semakin tinggi ya, anginnya kan semakin kenceng ya. Nah, kalau karakternya belum dewasa ya itu bisa rontok. Saya lebih senang sekarang teman-teman semuanya bersama dengan saya, kita mulai mendaki gunung kesuksesan kita, tapi mulai dari kemenangan pribadi. Kita bisa mengalahkan diri sendiri dulu ya, nanti kemenangan publik itu akan kita jumpai dengan sendirinya dan kita lebih kokoh pada saat menjumpai itu. Nah, oke. Ya, kita akan masuk ke chapter 2. Kita sekarang ada di sini. Ya. Ini adalah kemenangan pribadi. Kemenangan pribadi itu ada bagian 1 proaktif, lalu ada apa? Mulai dengan akhir dalam pikiran, terus ini ada yang ketiga nih. Yang ketiga ini dahulukan yang utama atau bahasa Inggrisnya first thing first. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini. Ya, nanti kita di sini akan ada asah gergaji, lalu baru kebiasaan ke 4, 5, 6. Terus nanti yang paling tinggi kesaling tergantungan. Pokoknya ini luar biasa ya. Don't worry. Saya akan baca pelan supaya mudah dipahami. Untuk bagian yang tidak bisa dipahami kita akan bedah ya. Prinsip kepemimpinan pribadi. Apa yang ada di belakang kita dan apa yang ada di depan kita merupakan hal kecil dibanding dengan apa yang ada di dalam kita. Apa yang terjadi di sekitar kita, seberat apapun itu hal kecil dibanding apa yang terjadi dalam diri kita, cara kita memandang. Oliver Wendell Holmes. Nah, ini bagus nih, kita perhatikan teman-teman ya. Carilah tempat untuk membaca halaman-halaman berikut ini di mana Anda dapat sendirian dan tidak terganggu. Jernihkan pikiran Anda dari segala sesuatu kecuali apa yang akan Anda baca dan apa yang akan saya minta Anda kerjakan. Jangan khawatir tentang jadwal Anda, bisnis Anda, keluarga Anda, dan teman Anda. Berfokuslah pada saya dan benar-benar bukalah pikiran Anda. Yuk, buat teman-teman yang sekarang lagi nonton, ya kosongkan dulu pikiran Anda. Karena latihan berikut ini penting. Ya, lupain masalah-masalahnya, lupain tugas-tugasnya dulu. Sesaat Anda bisa masuk ke kamar mandi, ya, dan Anda dengerin latihan berikut ini. Karena ini nggak lama, mung sak menit. Dalam pikiran Anda, lihatlah diri Anda sedang pergi ke pemakaman orang yang Anda kasihi. Gambarkan diri Anda sendiri mengemudikan mobil menuju rumah duka, memarkir mobil, dan keluar. Ketika Anda berjalan memasuki gedung tersebut atau rumah tempat duka tersebut, Anda melihat bunga-bunga dan mendengarkan suara kerumunan. Sambil berjalan memasuki rumah duka itu, Anda melihat wajah-wajah teman dan keluarga. Anda merasakan rasa duka bersama karena kehilangan. Dan Anda merasa rasa kehilangan dan duka yang begitu besar yang juga memancar dari hati orang-orang yang hadir di sana. Sementara Anda berjalan ke depan ruangan, lalu Anda melihat ke dalam peti jenazah. Anda tiba-tiba berhadapan dengan diri Anda sendiri. Ternyata ini adalah pemakaman Anda sendiri.
Orang yang ada dalam peti jenazah tersebut adalah Anda sendiri. Semua orang-orang yang hadir ini datang untuk menghormati Anda, untuk mengekspresikan perasaan cinta dan penghargaan untuk hidup Anda. Namun ternyata orang-orang yang hadir ini tak bisa melihat keberadaan Anda selain Anda di dalam peti jenazah tersebut. Ketika Anda mengambil tempat duduk dan menunggu upacara dimulai, Anda melihat daftar acara di tangan Anda. Akan ada 4 pembicara. Yang pertama berasal dari keluarga Anda, keluarga dekat dan juga kerabat, anak, kakak, adik, orang tua. Juga akan ada pembicara dari wakil orang-orang yang berada dalam pekerjaan Anda, teman-teman Anda. Seseorang yang dapat memberikan pengertian tentang bagaimana Anda sebagai pribadi, sebagai profesional, sebagai pencari nafkah. Dan bagian kelompok yang lain adalah dari komunitas Anda, komunitas ibadah Anda, komunitas masyarakat yang Anda ikuti. Sekarang berpikirlah dalam-dalam apa yang Anda ingin agar dikatakan oleh masing-masing pembicara dari kelompok-kelompok dalam hidup Anda tersebut. Apa yang Anda ingin dengar tentang diri Anda dan kehidupan Anda. Suami, istri, ayah, ibu, macam apa yang Anda harapkan tercermin dari kata-kata mereka tentang Anda. Putra atau putri, macam apa yang Anda ingin dengar dari pendapat orang tua Anda. Rekan sekerja, bagian dari tim dan organisasi, macam apa Anda yang ingin Anda dengar dari rekan-rekan di pekerjaan Anda, berbicara tentang Anda semasa hidup Anda. Karakter apa yang Anda ingin mereka pernah lihat dalam diri Anda? Apa kontribusi, sumbangsih, prestasi yang Anda ingin agar mereka ingat? Lihat dengan cermat orang-orang di sekeliling Anda. Perbedaan apa yang Anda ingin pernah Anda buat dalam kehidupan mereka? Sebelum Anda membaca lebih jauh, luangkan waktu beberapa menit untuk mencatat kesan Anda. Ini akan sangat meningkatkan pemahaman pribadi Anda mengenai kebiasaan kedua. Apakah teman-teman sudah ngikutin latihannya? Kita menghadiri sebuah upacara pemakaman. Ternyata itu adalah pemakaman diri kita sendiri. Dan di sana ada orang-orang dari peran-peran kita semasa hidup. Di sana ada anak-anak kita mewakili peran kita sebagai orang tua. Ada pasangan kita mewakili peran kita sebagai pasangan. Ada orang tua kita mewakili peran kita sebagai anak. Ada upline dan downline kita mewakili peran kita sebagai tim bisnis. Ada kelompok pengajian mewakili tempat di mana kita sering punya ibadah, ya, jadwal ibadah. Ketika mereka maju satu demi satu menceritakan peran kita, ketika anak-anak maju, lalu anak kita bercerita siapa kita sebagai orang tuanya semasa hidup kita dulu. Kita ingin anak kita cerita tentang apa. Sambil maju berurai air mata, dia akan bercerita, mama saya semasa hidupnya adalah mama yang, papa saya semasa hidupnya adalah papa yang kepada saya. Setiap harinya mama titik pada saya. Saya memiliki kenangan yang titik dengan mama saya, papa saya semasa hidupnya.
Saya bertumbuh dengan titik-titik dari mama dan papa semasa hidupnya. Kesan saya, mama adalah mama yang paling titik buat saya, karena mama memberikan titik untuk saya. Begitu pula ketika orang tua kita maju dengan rasa duka yang amat sangat. Orang tua kita mau menceritakan karakter dan sifat kita semasa kita hidup. Apa yang Anda ingin orang tua Anda dengar tentang Anda sebagai anaknya? Anak saya ini adalah anak yang paling titik dalam hidup saya. Setiap harinya anak saya ini titik saya. Sifatnya adalah titik. Saya sebagai orang tua sungguh merasa kehilangan sekali anak saya ini. Saat ini tidak ada lagi yang bisa memberikan titik pada saya, karena hanya anak saya inilah yang bisa memberikan titik itu pada saya. Dia adalah anak yang paling titik, karena dia selalu memberikan titik. Dia anak yang titik, berbeda dengan anak-anak lainnya. Silahkan teman-teman berlatih, munculkan pasangan Anda. Jika Anda sekarang masih terikat dalam perkawinan, lalu Anda ingin pasangan Anda berbicara tentang apa tentang Anda, silahkan munculkan upline Anda yang aktif, downline Anda yang aktif, dan Anda ingin upline dan downline ini ngomong apa tentang Anda. Ternyata tak satu pun dari kita ingin pada saat kita meninggal kita hanya dikenang sebagai orang yang kirim duit. Selamat latihan, sukses selalu. Go CP for freedom.